Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh guys, perkenalkan, nama saya Fatimah Zulkada Fatamasya dengan NIM 16112410161 dari Prodi Teknologi Laboratorium Medis dari kelas B. Sebelumnya terima kasih Pak Faki atas tugas yang telah diberikan. Jadi, saya akan bahas tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara dengan subtema peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Teman-teman pasti setiap hari menggunakan bahasa Indonesia kan, entah bahasa yang baku ataupun tidak baku. Tapi ada orang dari beberapa daerah yang memiliki bahasa daerah masing-masing pasti menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Seperti kita yang berada di Jawa menggunakan bahasa Jawa sehari-hari dengan teman-teman, pokoknya dengan lawan bicara kita. Tetapi jika kita bertemu dengan orang-orang dari daerah lain, tentu kita akan menggunakan bahasa Indonesia, karena tidak semua orang mengerti dengan bahasa daerah kita masing-masing. Lanjut saja ke materi. Materi pertama yaitu peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial. Nah, pertama kita bahas dulu kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional didasarkan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, terutama butir ketiga yang berbunyi, kami, putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sementara dalam kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Nah, peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari yaitu bahasa memiliki peran yang sangat strategis dalam interaksi sosial. Karena itu, negara telah berkomitmen dengan sungguh-sungguh menjadikan bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa dari Sabang sampai Merauke. Bahkan, kita dapat mengenali seseorang melalui bahasa yang digunakannya. Bahasa mencerminkan kepribadian seseorang, karakter, watak, dan pribadi seseorang dapat diidentifikasi dari ujaran bahasa yang diucapkan. Misal ada satu orang dia tiap hari-hari bahasanya tuh baik, lemah lembut, tidak memprovokasi, tidak mencela. Pasti kita menilai dia tuh orang yang memiliki karakter baik sesuai dari ujaran bahasa yang dia ucapkan. Tetapi jika ada orang yang bahasa sehari-harinya mencela, mengejek, menjelek-jelekan orang, pasti kita menilai karakternya itu buruk karena diidentifikasi dari ujaran bahasa yang ia ucapkan. Sebagaimana ungkapan dalam bahasa Indonesia, yaitu berbahasalah kamu, maka saya akan tahu siapa kamu. Nah, lanjut. Fungsi bahasa Indonesia berdasarkan kebutuhan seseorang. Bahasa memiliki fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang, yakni sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat untuk berkomunikasi, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu, dan sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial. Bahasa juga dapat diartikan sebagai sebuah simbol atau lambang bunyi yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar individu. Masyarakat berinteraksi satu sama lain dan bersosialisasi menggunakan bahasa itu sehingga begitu pentingnya peranan bahasa dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, seiring berkembangan zaman, bahasa terus berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan di bawah arus perkembangan pemakaian bahasa pada era globalisasi. Pada lingkup kecil seperti keluarga dan masyarakat, kita menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi. Seperti yang tadi saya bilang, jika kita dengan lawan bicara kita, orang yang sama daerah dengan kita, kita menggunakan bahasa daerah kita masing-masing. Tetapi, pada lingkup yang luas dan bersifat resmi, kita menggunakan bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, skenario dalam Kunarto 2007 mengatakan, tanpa adanya bahasa termasuk bahasa Indonesia, ipteks tidak dapat tumbuh dan berkembang. Selain itu, bahasa Indonesia di dalam struktur budaya ternyata memiliki kedudukan fungsi dan peran ganda yaitu sebagai akar dan produk budaya
yang sekaligus berfungsi sebagai sarana berpikir dan sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Karena adanya bahasa, interaksi dan komunikasi yang dilakukan bisa menjadi lancar. Lalu yang kedua, ada peran bahasa Indonesia dalam kehidupan kenegaraan. Nah, peran bahasa Indonesia telah menyatukan berbagai kelompok etnis ke dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia telah menjadi sarana perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, menumbuhkan dan memelihara rasa kesetiakawanan dan kenasionalan, dan membangun peradaban baru tentang Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar, bahasa pengantar pendidikan, bahasa komunikasi tingkat nasional, bahasa media massa, serta bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa kenegaraan. Nah, ada bahasa resmi kenegaraan. Bahasa resmi kenegaraan artinya adalah bahasa Indonesia digunakan untuk menyampaikan seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraan. Misal kita ada kegiatan kayak misalnya PON, itu kan banyak orang-orang dari daerah lain, dari bangsa lain. Kita menggunakan bahasa resmi kenegaraan kita sendiri karena tidak mungkin kita menggunakan bahasa daerah. Lalu ada bahasa pengantar pendidikan. Secara umum, bahasa Indonesia digunakan dalam dunia pendidikan. Oleh sebab itu, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah dan perguruan tinggi. Lalu yang ketiga, bahasa komunikasi nasional. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat penghubung antar daerah dan antar suku. Jadi kayak kita bertemu dengan orang-orang dari suku lain, ada yang dari Jawa, Maluku, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, kita berkomunikasi pasti menggunakan bahasa Indonesia. Karena kalau kita menggunakan bahasa daerah, pasti tidak mengerti satu sama lain. Lalu ada alat pengembangan kebudayaan dan iptek. Bahasa Indonesia merupakan satu-satunya alat yang memungkinkan masyarakat untuk membina dan mengembangkan kebudayaan nasional. Lalu yang terakhir, bahasa media massa. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah untuk menyampaikan berita melalui media massa yang harus menggunakan bahasa baku yang benar dan sesuai dengan kaidahnya seperti berita-berita di TV, presenternya itu menyajikan berita menggunakan bahasa Indonesia agar dimengerti oleh semua kalangan. Nah, kesimpulannya, bahasa Indonesia merupakan alat nomor satu baik dalam kehidupan sosial maupun kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu, bahasa Indonesia harus kita lestarikan sesuai seperti yang tertulis pada butir ketiga Sumpah Pemuda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.